Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Vina Erviani dengan NPM 1901041013 dan rekan saya Rizky Anissa Fitri dengan NPM 1901042007. Di sini kami akan mempresentasikan makalah hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Business Plan. Pada materi pertama akan disampaikan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang format business plan atau standar atau komponen-komponen yang harus ada dalam perencanaan business plan. Nah, di sini ada 7. Yang pertama ada ringkasan atau executive summary. Di sini berisi gambaran kira-kira 1 sampai 2 halaman yang mencakup latar belakang, penggagasan proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan proyek sampai dengan kelayakan proyek secara finansial dan kelayakan proyek secara umum. Nah, kemudian yang kedua ada deskripsi perusahaan atau company description. Nah, di sini berisi gambaran singkat profil perusahaan. Biasanya membahas tentang history perusahaan, kemudian visi misi, sasaran, kemudian kepemilikan dalam perusahaan dan lainnya. Kemudian yang ketiga, barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Nah, di sini berisi tentang alasan barang atau jasa tersebut mengapa diproduksi dan memiliki benefit yang dapat diperoleh. Kemudian yang keempat, analisis aspek pasar. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, peluang bisnis dan prospeknya. Biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang bisa dibuat, apakah pasar membutuhkan apa, kemudian melihat masih adakah peluang, layakkah peluang itu kita garap dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, kondisi persaingan pasar. Biasanya membahas tentang pasar itu sudah pasti atau captive market atau masih pasarnya ditentukan oleh pembeli atau buyer. Kemudian poin yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar. Nah, di sini biasanya berisi tentang pasar yang hendaknya dikuasai atau target pasar itu berapa. Posisi dalam pasar itu apa? Apakah sudah menjadi leader? Kemudian follow atau pengikut atau nicher atau pengisi ceruk atau relung pasar. Kemudian yang poin yang keempat, usaha-usaha pemasarannya atau dalam marketingnya. Biasanya sudah mempunyai target pasar atau belum, seperti itu. Kemudian yang kelima, analisis aspek teknik atau produksi. Di sini berisi tentang gambaran lokasi, berisi tentang layout, kemudian luas atau skala produksi. Kemudian yang keenam, analisis aspek manajemen. Nah, pada bagian ini berisi tentang bisnis atau proyek dalam masa pembangunan, kemudian bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi. Kemudian yang ketujuh, analisis aspek finansial atau keuangan. Berisi tentang kebutuhan dana, yaitu menghitung total kebutuhan akan dana, yaitu berapa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis. Kemudian sumber dana untuk membiayai rencana bisnis bisa diperoleh dari hutang, kemudian dapat berupa hutang jangka pendek atau jangka panjang, kemudian modal sendiri atau equity. Kemudian menghitung aliran kas atau cash flow dari rencana bisnis. Nah, di sini aliran kas dapat dikelompokkan. Yang pertama, pengelompokan cash flow terdiri atas cash outflow (COV). Kemudian pengelompokan kedua, aliran atau cash flow dibagi menjadi 3, yaitu initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow.
Kemudian menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. Yaitu C, manfaat bisnis plan. Adapun manfaat bisnis plan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengawali sebuah bisnis plan berfungsi untuk merancang strategi dan rencana awal bisnis. Yang kedua yaitu untuk mencari sumber dana. Rencana bisnis yang telah disusun bermanfaat untuk mendatangkan pihak ketiga seperti investor, bank, atau yang lainnya yang dapat membantu bisnis yang akan berjalan. Yang selanjutnya yaitu membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Yang terakhir yaitu memprediksi masa depan bisnis. Dari manfaat-manfaat yang sudah disebutkan, bisnis plan juga memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut. Pertama, perencanaan usaha harus bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang keempat, perencanaan kerja harus merumuskan cara kerja yang efisien. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan bisnis plan. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu usahakan agar rencana bisnis tidak terlalu tebal tetapi lengkap, yang artinya mencakup berbagai informasi yang sudah dibutuhkan oleh evaluator. Yang kedua yaitu penampilan rencana bisnis harus dibuat semenarik mungkin karena investor dan kreditor akan memperoleh kesan pertama dari penampilan rencana bisnis. Yang ketiga yaitu sampul depan rencana bisnis harus memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, bulan serta tahun rencana bisnis dikeluarkan. Yang keempat, rencana bisnis yang baik harus mencantumkan ringkasan eksklusif yang memuat penjelasan mengenai keadaan usaha. Yang kelima, penyusunan rencana bisnis harus diorganisasikan secara baik. Yang keenam, pencantuman resiko untuk menyiasati cara meminimalisir resiko bisnis tersebut. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.